ini pemeriksaan ya untuk melihat gitu ya apakah ada tanda bahaya kehamilan, untuk mendeteksi masalah pada kehamilan dan juga sebagai upaya screening ya, apakah ibu bersedia. Nah baru kita memposisikan ibunya ya. Kalau misalnya ada baju ganti maka kita persilakan ibu bisa kita anamnesis dulu ya sebelum di sini. Anamnesis tadi pertanyaan itu ya, kemudian kita tanyakan juga keluhannya dan lain sebagainya. Setelah itu kita mempersilahkan ibunya untuk tidur yang nyaman. Kalau mau ganti baju dipersilakan ganti baju. Silakan ibu tidur nyaman nggak? Kalau nyaman jangan lupa jaga privasi ya. Untuk sampiran. Kemudian kita melihat hak. Biasanya ketika ibu datang ya, kita tuh pasti bisa melihat kalau ibunya datangnya udah lemes, ini ogah-ogahan, apatis, itu udah terlihat ada masalah. Bisa jadi anemia ya, anemia tandanya lemah, letih, lesu bisa. Kalau dia sudah terlalu apatis, ini apa masalahnya? Bisa masalah psikologi atau mungkin dia terjadi perdarahan HPV sama kehamilan itu juga kasusnya masih cukup banyak ya. Nah, kita lihat nih keadaan umumnya. Keadaan umumnya baik tidak kesadarannya bagaimana, kosmetis, apakah apatis, apakah somnolen, terus ada emosional ibunya baik. Cara ngecek emosional seperti apa? Kalau bisa disapa, ibunya menjawab dengan baik, dengan sopan, nggak marah-marah gitu ya. Terus nggak dijawab gitu, katanya jadi jawab itu kan berarti mungkin ada masalah gitu ya, sedang kepikiran apa gitu. Sebelum ibunya tidur, maaf ya, sebelum ibunya tidur ya, kita mengukur dulu tinggi badan dan berat badan. Kita ukur tinggi badan, berat badan. Setelah itu kita mengukur tekanan darah, nadi, suhu pernapasan. Kalau misalnya kalau di sini itu kan diukur dulu TTV baru tidur. Sebenarnya kembali lagi ke ibu mau nyamannya seperti apa. Dulu kita periksa TTV boleh, tidur kita periksa TTV boleh. Kalau misalnya kita mau periksa TTV sambil tidur, berarti kita ibu di apa namanya sudah pipis belum bu? Gitu. Kalau belum pipis dulu ya bu ya, kamar mandi. Alasannya kenapa? Buat ngecek karena kan nanti pemeriksaannya ditekan-tekan gitu bu. Biar nggak mau biar nggak pipis. Biar nggak kebelet gitu. Iya, biar nanti pas pemeriksaan kayak ini. Ya bisa mungkin kalau buli-bulinya ketekan tadi ya. Biar nggak pipis gitu. Apalagi yang agak jawabannya agak saintifik, ada medis-medisnya gitu. Itu ibu kan Agar kalau mudah kehamilan terangkat. gede itu rahimnya menetapkan kemih. Nah jadi kalau kita kayak evakuasi menentuin melapor itu takutnya untuk pipis. Itu Itu sama aja medis. Nggak bukan yang itu, bukan karena kebelet pipisnya kalau ditekan. kalau untuk lebih mudah terabajanya mungkin Mempengaruhi apa? mempengaruhi apa ya? Kalau penuh nih, emang gak kepegang. penuh ya, kalau segede. Kalau misalnya uretranya penuh, mempengaruhi apa ke perut ibu? Sakit. Kontraksi. Oh bisa gitu ya. Ya, Kok bisa bu? bisa. Karena kan dia penuh. Akhirnya dia itu apa namanya? Kalau penuh, dia kan fokusnya ke pembesaran di uretranya. Jadi kontraksinya itu tidak bisa kuat, melemah. Makanya disebabkan bisa juga disebabkan karena ada penekanan dari uretra yang pembesar. Oke. Udah misalnya kita sudah minta ibu untuk pipis, membantu ibu untuk berbaring tempat tidur. Tidak boleh ini ya terentang 10 menit. Kalau kita misalnya mau meriksa head to toe, maka ibunya harus ibu ganti miring kanan gitu
ya. Jadi miring kanan gitu, capek miring kanan, coba telentang lagi terus 10 menit, nggak boleh lagi miring kiri gitu. Ya, tapi nggak boleh terlalu lama. Makanya tuh kalau di layanan itu pemeriksaan itu kayak misalnya teman-teman nanti jangan kaget, nanti ada filter kan ya. Di puskesmas itu tidak dilakukan pemeriksaan kayak gitu. Jadi dia tuh fokus ke perut, ada keluhan apa, udah TTV perut, udah itu yang sering dikerjakan. Bukan berarti ya yang tidak dikerjakan itu tidak penting. Karena kalau mereka di pelayanan itu kan pasiennya banyak, ya, efektivitas waktunya. Sedangkan kalau kita kan masih mahasiswa, maka kita harus mengkaji semua untuk mengetahui analisisnya karena kita melakukan pemeriksaan per poin. Ya. Kemudian kita sudah nih menidurkan ibunya. Kita cek wajahnya, ya, ada odem nggak? Makanya kenapa kalau wajahnya odem? Kan ke takutnya ada gejala preeklamsi. Hipertensi. Ibu hamil ada odem itu normal, tapi kalau di ekstremitas, di kaki tangan, kalau di wajah itu berarti sudah arahnya resikonya ke preeklamsi. Kalau profesor ada odem di wajah itu udah nggak normal. Kita cek apakah ada odem pada wajah. Tidak ada odem pada wajah. Kemudian kita cek matanya ya. Kita cek konjungtivannya tidak anemis, skleranya tidak intens. Dekat sini nggak apa-apa. Kemudian kita meriksa gigi, pucat betul. Kita cek. Ibu mohon maaf, bisa dibuka mulutnya, kita cek. Kita cek giginya ada kayak karies enggak, kemudian ada gusi berdarah tidak, kemudian apa lagi di sini? Udah ya. Karies, gigi pucat ya, gigi pucat berdarah. Kalau gusinya pucat berdarah berarti kan apa, nanti konseling yang harus kita berikan gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia ada karies, berarti nanti kita sebagai bidan yang di Poli KIA kita rekomendasikan ibunya untuk ke poligineologi. Sudah, kemudian kita melakukan pemeriksaan meraba leher. Ibu bisa menelan di luar menelan, tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran pada kelenjar limfe, tidak ada pembesaran pada vena jugularis. Ini kelihatan banget nih vena jugularis ini. Ini vena jugularis. Ya. Kemudian kita cek payudaranya. Ibu mohon maaf, saya periksa dulu ya payudaranya gitu. Ini kayaknya 38 minggu ya. 38 minggu. Ya pasti gede. Ibu mohon maaf, dicek dulu. Pertama diinspeksi gitu ya. Oh, kedua payudara simetris, putih susunya menonjol, sudah ada pengeluaran kolostrum enggak? Kalau di trimester 3 sudah mulai muncul ya. Sudah mulai terlihat. Ada pengeluaran kolostrum. Kan kalaupun masih belum ada, ya nggak apa-apa juga gitu. Kita lihat ada pengeluaran kolostrum. Sudah dilihat ya. Ada ini nggak terlihat ada benjolan nggak? Biasanya kalau diinspeksi doang nggak kelihatan ya. Jadi kita harus melakukan palpasi. Palpasi diusahakan dari yang terjauh dari ini. Kita palpasi. Tidak ada benjolan ya. Di apa namanya, di sekitar payudara, di aerolannya juga tidak ada benjolan. Kemudian tidak ada retraksi payudara. Retraksi payudara itu kayak itu kerut-kerut. Iya, itu stretch mark. Beda kayak stretch mark. Retraksi, jadi kayak kulit yang terretraksi gini ya, kayak kulit jeruk. Kenapa? Kalau ada kayak gitu, resiko CA, Cervix. Payudara. ya CA, mami. Oh, cervix. Iya, bukan cervix
tuh di sini kan, di sini ya. Kalau ada retraksi kayak kulit jeruk itu CA mame ya. Terus adanya retraksi dinding dada. Taunya retraksi dinding dada itu biasa di sini deket PX. Ibu coba tarik nafas. Kalau dia terlalu cekung itu berarti ada masalah ya, ada pernafasan. Kemudian kita cek bunyi pernafasan. Ada suara wheezing nggak ya, ronki. Ada suara murmur nggak itu. Terus kalau jantung sebelah mana? Kiri. Kita periksa. Kalau paru-paru semuanya ya, semua bagian dada kanan dan dada kiri itu juga diperiksa. Kalau jantung kita dengarkan gitu, suara jantungnya itu normal nggak? Takikardi atau bradikardi? Apa bradikardi atau lembat? Lembat ya. Atau jangan-jangan apnu. Kalau apnu apa? Nggak ada aja itu. Nggak ada. Apnu. Kalau dia jelas apnu. Kalau kalian periksa dia dengan itu bahaya. Kemudian kita periksa domain. Ya. Bekas luka. Nggak suka sifat domain. Ibu permisi ya, saya cek ini leopardnya di mana? Oh ini ya, nomor 3 doang ya. Cuma seperti itu. Lengkapan pengkajian. Ibu tadi ngirain ini leopardnya mana? Yang tadi kan ada. Iya di satu. Jangan bingung ya kalau misalnya pemeriksaan seperti ini, karena kalau kehamilan itu paling penting tuh leopard. Leopard tuh harus dikerjakan. Takutnya teman-teman cuma gini doang tuh nggak kelihatan leopard 1, 2, 3, 4 itu nggak dikerjakan gitu. Itu leopard harus dikerjakan. Ini aja. Inspeksi ada nggak bekas luka operasi. Kalau dari kasus G3, maaf ya, G3 P1 A0 ya, artinya dia grafik ini kamar yang ketiga nih ya, parah satu, jadi dia partus melahirkan anak hidup 1, abortus 1. Kalau misalnya anaknya mati gimana? Anaknya mati, jadi usia 38 minggu ternyata dia IFD. G3 P2 enggak, bukan, tapi P1A2 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 Kegugurannya dari mana? belum lahir kan tuh. keguguran tuh usia berapa? Kalau 38 minggu apakah masuk ke P2 Harus lahir dulu ya. P2 A1? Taunya anak hidup enggak dari hanya di P di situ ya, di pengkajian itu kan ada GPHA ya, GPHA. Jadi sebenarnya P itu adalah paritas, jadi berapa kali dia partus atau melahirkan ya, dihitung itu berapa kali dia partusnya, mulai dari kala 1 sampai kala 4. Walaupun dia gemeli, misalnya ibu G1 P0 A0 di waktu hamil, tapi dia gemeli dengan gemeli G1 P1 A0 dengan gemeli misalnya. Oh itu. Partus jadinya P P1 walaupun gemeli kan Dengan partusnya kan sekali, walaupun yang keluar 2 orang ya, baru ditulis berapanya Dengan gemeli. P1 H2.
H itu hidup. P1 H2 A0 ya. Jadi kalaupun hamil dia dengan gemeli, G-nya bukan G2, G-nya tetap G1. Kan dia hamilnya satu itu walaupun isinya 2 ya. Oke, misalnya kita udah cek nih perutnya tidak ada bekas luka operasi. Kemudian ini ibu langsung ini aja ya, karena dia Osborne test itu kan di usia 36 minggu ya. Kita kan 38 minggu, jadi Osborne test tidak kita kerjakan ya. Kita sesuai kasus. Maaf ya pemimpin. Kita langsung ke Leopard. Leopard 1 apa? Buat nentuin Kepala atau bokongnya enggak? Leopard 1 itu untuk mengetahui bagian teratas dan berapa tinggi fundus dari ibu ya. Untuk pemeriksaan Leopard 1 dan Leopard 2 kita menganjurkan ibu untuk menekuk supaya dia agak ada tegangan, agak menekan gitu ya. Kalau menekan itu lebih mudah untuk diraba. Tapi kalau di Leopard 4 dia kakinya udah lurus. Karena kan kita mau lihat gini. Kalau gini, kalau kakinya ditekuk agak susah tuh gimana kan ya. Ketutupan sama kaki ibu. Jadi nggak luas gitu media untuk periksa bagian terbawah. Ya. Kita lakukan dulu pemeriksaan Leopard 1 ya. Pemeriksaannya susahnya sabarnya. nggak ada janinnya nih. Ibunya gendut nih. Lemaknya banyak. Itu ada bayi. Emang ada bayi? Ada. Ih, jadi penasaran pengen harus sambil berdoa. Enggak gini ya, enggak gini levelnya. Ibu cuma mau ngecek dulu biar kalau periksa kan ibu tahu hasilnya yang atas apa bawah. Ya jangan ditiru yang tadi. Kayak lagi dukun. Leopard 1 kita periksa gini ya. Kelihatan. Kelihatan. Nah, tinggi yang itu mana ini nih? Ya, kita periksa bagian teratas. Bagian teratas bulat, lunak, Tidak lentik. Apa? Bokong. Kenapa itu? Yang dua di sini. Biar Biar gak gak subjektif. Nggak dibikin-bikin. Ini harus begini ukanya, harusnya gini nih, yang bener gini nih gitu. Ternyata memang apa adanya seperti itu gitu ya. Dia digeser. Ini tuh salah. Geser lagi. Ibu kan nyari simpisisnya. Kenapa? Maaf ya, Teh. Kaget sih. Gede banget ya. Sampai simpisis. Terus kita lihat. Gede banget. Obes. Nah, kedua tuh harusnya poster. Poster. Sudah, Leopard 1 udah ya, kita tahu. Kemudian Leopard 2. Leopard 2 untuk mengecek bagian kanan dan kiri. Nanti habis lihat foto tuh langsung lihat ya. Kesel. Enggak, kalau ke manusia itu berasa banget. Teraba kapan? Di sebelah kanan. Punggung. Buka berarti ya. Buka. Terus teraba bagian-bagian terkecil di sebelah kiri. Setelah itu, hitung maksimum di sini. Kita dengarkan sambil memegang tangan dan untuk ngecek. Jadi untuk membedakan
bahwa denyut nadi itu berbeda dengan Ibu. ini nadinya Nadi ibunya. ibu. Kita cek. Tapi janin lebih cepat ya. Hah? Iya, ada Iya, jajah tuh lebih cepat tuh. Iya, lebih cepat. Kayak pakai kuda. Tanya ya, udah pakai begini. Iya. Pakai doang ya. Kuno. Karena tingkat kesalahannya sangat tinggi. Ini bidang profesional aja belum tentu nih kedengeran. Tebel ibu. Keroncongan. Nah sekarang kalau tebelnya kayak gini apa kelihatan jadi kedengeran apa jadi Bisa ya. Terus udah kita cek bagian Terendah. Iya. teraba bulan menanti kepala Kepala. tidak bisa digoyangkan. Sudah masuk PAP. Kalau sudah masuk PAP berarti kan 24. empat apakah dia konvergen Di Farga. pakai seperlima. Kalau seperlima itu dilihat dari simpisis sama bagian terendah. Ibu itu gimana sih Bu yang seperlima? Ini bisa kepakan, kamu udah ngeraba ini ya, Iya. bagian terendah janin. Ini simpisisnya. Jadi jarak. Ini soalnya gue nggak bener-bener masuk simpisis sih ya. Jadi kalau masuk ini bayangin kepala gitu ya, masuk ke sebuah lubang gitu kan. Jadi yang kita cek itu ininya, lehernya. Kalau misalnya dia di sini, ini masih jauh. ada 55. Kenapa 55. dia? Karena masih jauh gitu. Semakin masuk, terus semakin rendah. Seperlimanya. Dari simpisis. Jadi dia cek 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau begini 45. 45. Semuanya 45. Ini bang bayangin. Seperlima itu masuknya seberapa? Bukan jarak antara simpisis. Berarti- Koreksi. Kalau misalnya dia 5/5, berarti dia udah masuk semua. Berarti udah misalkan ini kepala Bu. Kalau 5/5 tuh Ini lehernya gitu, itu berarti segini. kepala udah masuk semua gitu. Oh, 5/5 tuh paling rendah. Heeh. Udah masuk semua. Tinggal leher gitu. Heeh. 5/5 itu 5/5 memang tuh udah masuk sampai PAP. Ini kan misalnya ini kepala. Udah gini gitu. Segini 4/5. Eh? Kalau segini 3/5. Iya benar gitu. Jadi kan ini kepala nih misalnya. Heeh. Kalau misalnya masuknya cuma segini, satu 5/5. jari, Oh. ini satu di kepalanya. Kalau terabanya kepalanya teraba masuknya tuh 2, berarti 2, 3, 4. Ya, keluar kan masuk ke dalam. Kalau berarti yang kita pegang 55 tuh ini ya Bu? Perabaan itu kepalanya. Jadi kepala seberapa? Jadi ini kepala, ini simpisis ya. Ini PAP, pintu atas pangkul, ini kepala. Kepala itu kan masuk gini ya. Ini bisa gini, dia masuknya segini. Berarti 1, Oh, 2, 3. 3, sampai 5. Iya, tapi di sini. Udah masuk semua. Ini kita. Ya. Tapi kalau misalnya dia belum masuk PAP, berarti rapat tempatnya nggak perlu dikerjakan. Sampai rokok juga. Terus DJJ udah kontraksi. Kita cek kontraksi. Cek kontraksi mah tinggal di pegang gini sambil lihat jam berapa menit cek kontraksi. 1 menit. Kita nggak mungkin ya capek kan itu 30 detik. Kita 30 detik kita timer nih 30 detik berapa kali? 1, 2, 3, 4 kalikan. Itu cara cepatnya. Kita kan nggak mungkin ibunya mungkin risih juga 1 menit kita pegangin perutnya kan ya. Kemudian cara menghitung
TBJ. Gimana cara menghitung TBJ? TU TU dikali 155. Kalau sudah masuk TU kurangi Kurangi 12. udah masuk apa belum? 12 tidak 11 12 tuh kalau udah masuk PAP 12 ya. Kalau udah masuk spinal ischiadica 11. 13 itu di atas Belum PAP. masuk. tengah ya 11. Terus setelah itu kita pemeriksaan tangan dan kaki. Kita periksa tangan dulu itu ya. Odem. Kita lihat ada ini tangannya. Gak ada copot. Gak punya tangan. ada Kelipet. insecure ya Udah. putih loh. Udah ini apa-apa. Iya, habis nyawa ya. Tidak ada robot. Tidak ada Odem. pembengkakan atau odem ya. Kemudian kita Ada lihat pucat. pucat gak jari-jarinya atau mungkin akalnya dingin ya. Kemudian memeriksa meraba kakinya kita juga raba ya. Kita raba, kita cek ya. Kita cek apakah ada pembesaran, apakah ada varises. Biasanya di kaki tuh varises tuh di sini. Itu Varisesnya di sini. Nah, di sini